Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 Juni ya teman-teman. Jadi kemarin tanggal 23 saya nggak trading karena kemarin saya masih di jalan ya teman-teman. Jadi lagi nyetir, jadi nggak sempat buka OLT sama DSI ya. Baru masuk market tuh saya jam 9.30 ya, jam 9.30. Dan itu pun pas saya lihat DSI-nya yang open sama dengan lo udah pada terbang-terbang semua ya. Jadi saya putusin untuk udahlah tahan diri, jaga psikologis, jangan sampai trading asal-asalan malah jadi ini ya, malah jadi berantakan ya. Dan kemarin juga ISG sepi juga ya, sila pantai. Cuman Thais kemarin bagus ya kalau saya lihat dari menit menit berapa ya kemarin Thais itu muncul ya. Dia open low kan di harga 81 apa 80 dan dia naik ke 89 ya. Cuman saya nggak masuk karena ya itu ya, karena udah terbang ya teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membagikan sedikit tips ya teman-teman. Kalau teman-teman itu tradingnya nggak menggunakan data saham di Indonesia ya, sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman. Asal teman-teman udah paham dari kriteria rumus yang diberikan oleh Pak Fir ya. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu secara detail di video ini ya teman-teman. Jadi beda rumus open low, open sama dengan low dari Pak Fir ya. Yang kita tahu yang Pak Fir share itu bisa teman-teman lihat di IG-nya Pak Fir ya. Jadi ini rumusan dari semuanya full dari Pak Fir ya. Jadi bukannya saya ngebuat dan saya nggak memodifikasi rumus aslinya ini ya. Nanti bisa cek, teman-teman cari aja di IG-nya Pak Fir ya. Jadi rumus Pavir itu open, yang pertama kriterianya open sama dengan low, ini udah jelas ya. Terus all bid volume lebih besar dari all over volume ya. Jadi bidnya lebih besar dari over ya. Tapi secara total ya, bukan bukan per papan gitu ya. Tapi secara total di papan bid tuh ada berapa jumlahnya, di papan over tuh ada berapa jumlahnya. Nah itu harus bidnya lebih besar gitu. Current high lebih besar dari previous high. Berarti high yang sekarang itu harus lebih besar dari previous high. Misalnya previous high-nya 80, tertinggi kemarin. High yang sekarang harus ada di 82. Nah, itu baru masuk kriteria rumus ini gitu. Nanti akan saya bahas lebih detail. Current low lebih besar dari previous low. Ini juga sama. Low yang hari ini harus lebih besar dari hari yang kemarin. Misalnya low-nya kemarin di 79, berarti low yang sekarang harus ada di 80 ya berarti ya. Biar dia lebih besar kan, harus ada di 80 gitu. Itu baru masuk kriteria rumusnya. Ya, dan yang terakhir current value 100 juta. Nah, ini fungsinya untuk uh, menemukan saham-saham yang liquid ya teman-teman. Kalau dirubah-rubah value-nya kayak misalnya di modified itu yang saya sering gunakan itu nanti muncul tuh saham-saham yang gak liquid ya, kayak misalnya saham gold gitu ya, saham apa lagi ya yang gak liquid, CASS gitu ya. Nah itu biasanya saham-saham yang gak liquid kayak gitu tuh, kopi gitu ya. Kalau nggak pakai current value 100 juta dilepas. Cuman kalau saya pakai itu karena saya ingin lihat yang awalnya ingin mau terbang gitu ya. Nah, itu biasanya saya nyolong startnya di situ tuh. Cuman untuk konfirmasinya saya lebih pakai rumusan ini gitu untuk lebih pasti saya entry-nya gitu. Oke, jadi pertama open sama dengan low dulu ya. Nah, kalau teman-teman lihat open sama dengan low ini candlenya itu nggak ada yang membentuk jarum bawah ya teman-teman. Jadi dia rata gini, opennya di sini dan low-nya di sini dan dia naik high-nya di sini, close-nya di sini ya. Nah, ini open sama dengan low. Nah, nanti bisa dilihat dari kalau di mouse mandiri itu kelihatan candle-candlenya seperti ini ya teman-teman. Jadi saya udah bisa tahu nih ini tanggal 10 April saya ambil 10 April 2023 ya. Nah, ini pipa nih open sama dengan low dia naik 34% kan. Terus Elite dia naik 15%. Dia nggak bentuk jarum bawah ya. MTSM nih dia naik 14% tapi dia nggak open sama dengan low nih. Dia ada jarum bawahnya sedikit ya. Nah, itu nggak open sama dengan low tuh. Match gitu ya, open low naik 10%, ERTX gitu naik 9%. Nih Oasa dia nggak open low nih. Pack juga nggak open low. King dia open low. Jadi dari sini aja ini VRNA juga dia open low ya dan dia bisa naik sampai 15% ya teman-teman ya.
Nah, dari sini aja sebenarnya secara kasat mata kita udah bisa ngeliat kan, kalau teman-teman nggak pakai DSI, dari jumlah dari bentuk candlenya pun sebenarnya udah bisa ngeliat nih. Oh, ini pipa open low, tinggal nanti satu-satu cek ya kondisi value-nya, bid offer segala macem. Jadi sampai sini ini ya teman-teman, kebayang ya yang open sama dengan low itu, kalau watchlist teman-teman bentuknya candle ya bisa dilihat seperti ini, yang tanpa jarum bawah itu udah pasti open sama dengan low. Nah, yang berikutnya, all bid volume lebih besar dari all offer volume. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Total bid ini ya, bukan bid per papan ini ya, teman-teman ya. Bukan offer per papan ini ya, tapi totalnya ya. Nah, ini kan bidnya 211.000 banding 123.000 kan, dan dia nggak open sama dengan low kan, opennya 76, low-nya 76, dan candle-nya lihat ya teman-teman, nggak bentuk jarum bawah kan. Nah, ini udah bisa dikategorikan open sama dengan low dengan bid yang lebih besar dari offer. Kalau teman-teman sering lihat video saya selalu bilang ini bidnya berapa banding berapa gitu kan, 3 kali lipat atau 2 kali lipat atau kurang bagus, hampir seimbang. Nah, ini maksudnya saya ngeliat dari total bid dan total offer di sini gitu. Atau bisa dibilang tuh sebagai demand supply ya. Kalau di hukum ekonomi kan semakin besar demand berarti ya harga naik kan. Kalau kebalikannya, kalau lebih besar supply berarti harga akan turun. Cuman itu kadang-kadang ada aja di saham tuh yang overratable tapi malah naik, ada juga ya. Tergantung, nah nanti itu tergantung dari karakter saham tersebut. Nah, ini yang saya maksud dimaksud di rumusnya Pak Fir itu, all bid volume lebih besar dari all offer volume. Nah, current high lebih besar previous high. Nah, ini and current low lebih besar dari previous low. Nah, ini satu-satu ya. Current high dulu ya. Nah, misalnya gini ya, teman-teman. Nanti saya kasih contohnya ya, lebih detail lagi. Ini previous high di sini nih. Ini kan previous high nih, teman-teman. Nah, current high-nya tuh harus di sini nih. Harus harus lebih di atas inilah. Nah, di atas ini nih. Ini kan kalau bentuk candle kayak gini, high-nya berarti di sini kan. Nah, ini udah masuk kategori dari current high lebih besar dari previous high. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di OLT saya itu kelihatan ya. Nanti saya kasih contoh. Nah, itu untuk yang current high lebih besar dari previous high. Sekarang low ya. Nih, sorry. Oh iya benar. Ini previous low. Kalau ada ini contoh bentuk candle. Ini kan low-nya di sini nih, teman-teman nih. Karena previous low ya, low sebelumnya ini ceritanya time frame daily ya. Ini hari kemarin, nih hari sekarang. Ini previous low di sini kan, previous low di sini, current low-nya di sini kan. Di sini nih. Nah, ini berarti udah current low lebih besar dari previous low. Jadi ini udah masuk kategori current low lebih besar previous low. Nah, cuman ini ceritanya belum high-nya belum tembus ya. Current high-nya belum lebih besar dari previous high. Kalau high-nya di sini baru nanti masuk kriteria DSI. Gitu. Ini contoh aja ya, teman-teman ya. Nanti saya kasih detail. Jadi ini previous low, ini current low. Otomatis current low-nya lebih besar dari previous low kan. Nah, itu contoh. Nah, sekarang yang terakhir, value 100 juta ya. Ini maksudnya 100 juta. Kalau di Mandiri, hitungannya 360.000 ya. Ini maksudnya 360 juta nih kalau kayak gini nih di Mandiri nih. Dalam ribuan ya ini ya. Jadi, ini opennya 111 kan. Ini waktu itu MPXL ya, contoh aja. Low-nya 111 dan dia value-nya 360.000. Nah, kalau teman-teman lihat di video saya, ini kan value-nya nggak langsung 360.000 kan. Jadi nanti misalnya dari 50.000, 68.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, 111.000. Nah, kalau misalnya di open sama dengan low, terus bidnya lebih besar dari offer, nah itu udah previous high-nya lebih besar dari current high-nya lebih besar dari previous high, current low-nya lebih besar dari previous low. Nah, itu udah masuk kategori DSI ya, saham-saham masuk di kategori screener DSI gitu. Nah, ini misalnya contoh ya, contoh. Kalau di OLT saya itu udah kelihatan candle daily ya. Ini hari sekarang, yang ini hari kemarin nih. Jadi saya tinggal lihat di sini nih. Bid overnya berapa banding berapa, value-nya udah berapa, dia open sama dengan low, kelihatan dari candlestick yang awal tadi ya, yang ini ya. Nah, ini saya tinggal ngecek nih, misalnya pipa nih, tek saya masuk nih misalnya. Lalu di sini akan saya cek nih previous low previous low-nya sama current low-nya gimana, previous high sama current high-nya gimana gitu.
Nah ini kan low di sini, ini current low kan. Nah ini berarti lebih besar nih. Terus high-nya di mana? High-nya di sini nih. Berarti current high, ini kan current high-nya di sini lebih besar dari previous high. Dan dia bidnya udah 65.000 banding 43.000, ini lebih besar bid dan value 360 juta, berarti udah lebih dari 100 juta. Nah ini dipastikan masuk kriteria dari DSI. Kalau teman-teman nggak punya DSI, sebenarnya dari merhatiin kayak gini aja, dari watchlistnya tinggal cek open low-nya seperti apa dan bakal kelihatan kan teman-teman. Contoh lagi ya, nah, ini WNTR nih, value-nya 18 miliar. Lihat current low-nya di sini, previous low-nya di sini kan, berarti otomatis udah lebih besar kan previous low-nya. Terus high-nya yang kemarin di sini, current high-nya di sini, ya ini udah pasti masuk kriteria DSI. Lihat lagi bid offernya, bidnya 13.000, offernya 7.500. Nah ini udah lebih besar dari bid dan value-nya udah 18 miliar ya, berarti ini masuk ya, masuk dari kriteria DSI. Nah yang bukan kayak gimana? Yang bukan kayak gini. Ini kan lihat yang ini ya. Ini current low udah lebih besar dari previous low, current high-nya juga udah di atas, bidnya udah bagus ya, bidnya 62.000, over 42.000, udah lebih besar bid. Tapi di sini value-nya masih 14 juta nih. Nah ini sepi nih, masih sepi nih. Kalau ini pasti belum masuk kriteria dari DSI teman-teman. Jadi gitu. Kalau jadi tergantung dari oil, misalnya teman-teman nggak pakai DSI ya bisa-bisa aja ya. Kalau teman-teman paham dari isi rumusannya dulu. Makanya di awal saya namakan ini bedah rumus open low ya. Jadi nggak perlu pakai DSI pun sebenarnya bisa-bisa aja ya. Tergantung dari nanti OLT teman-teman seperti apa dan teman-teman nanti ngebaca open low-nya kayak gimana ya. Kalau kayak gini kan jelas teman-teman. Oh ini bidnya udah lebih besar dari offer. Lihat lagi nih, dia open low, candlenya seperti apa? Oh ini candlenya nggak ada jarum bawah, ini open low. Dan current low-nya gimana? Current low-nya lebih besar dari previous low. Current high-nya gimana? Current high-nya lebih besar dari previous high. Value-nya udah di atas 100 juta. Udah ini pasti masuk DSI ya teman-teman. Dan teman-teman langsung nggak ragu untuk nge-HK kan. Makanya kadang-kadang saya di live trading saya kelihatan saya lebih cepat kan daripada DSI karena saya udah tahu nih. Misal sahamnya ramai nih, value-nya masih kayak ini nih, misalnya masih 14 juta. Ini kalau kayak gini akan saya pantau nih. Sampai dia value 100 juta, kalau misalnya ramai kan berarti kan misalnya ramai nih. Kalau ramai kayak gini, bidnya udah oke nih. Terus tiba-tiba ramai dia naik sampai ke 75 nih. Berarti kan udah ngabisin berapa nih? 1.700 lot, ini udah ngabisin kira-kira 5.000 lot ya. 5.000 lot kali aja misalnya rata-rata 74 tuh udah berapa juta. Nanti di sini value-nya tinggal lihat nih. Oh, udah 98 juta nih. Begitu 100 juta makin rame, HK-nya di 75 nih misalnya, naik ke 76 jual. Misalnya udah untung kan 1,43% kalau perakan kayak gini. Jadi kadang-kadang saya cepat karena itu ya, teman-teman. Karena saya udah hafal dari rumusan ini nih. Jadi saya udah tahu untuk ngecek kondisi candlestick-nya, posisi candlestick-nya ya. Kalau misalnya nih, kalau saya kasih contoh ya, yang current low-nya sama dengan previous low. Nah, ini nih. Ini kalau ini kan low-nya di sini nih kemarin kan. Misalnya hari ini dia open low nih, nggak bentuk jarum bawah kan. Nah, ini nggak akan masuk kriteria DSI karena uh, current low-nya sama dengan previous low. Dia nggak ke atas, dia sejajar ya sama previous low-nya gitu. Jadi ini nggak akan masuk DSI walaupun dia bidnya ini value-nya udah 100 juta, bidnya lebih besar dari offer gitu. Ini nggak akan masuk kriteria DSI yang kayak gini nih. Ditanya naik ya bisa-bisa naik aja ya. Cuman saya lebih pede yang dari DSI karena alasannya yang dari DSI udah saya ibaratnya saya kalibrasi lah win rate-nya dari yang muncul di DSI itu berapa persen saya udah tahu. Jadi makanya saya belinya yang dari DSI aja ya. Maksudnya yang sesuai kriteria DSI gitu. Oke, jadi itu aja, itu sedikit tips dari saya untuk menggunakan trading nggak pakai data saham Indonesia ya, atau aplikasi data saham Indonesia. Teman-teman sebenarnya bisa aja secara manual ya, nggak perlu pakai aplikasi tambahan, sebenarnya oke-oke aja. Tapi teman-teman harus banyak berlatih ya, karena di kondisi opening market tuh biasanya volatile-nya cukup volatile ya. Jadi kalau kalah cepet pun kadang-kadang kita telat beli malah masuk di pojok ya, keguyur ya teman-teman. Jadi memang harus latihan. Ini sedikit tips aja dari saya ya, kalau teman, karena banyak kadang-kadang ada orang yang nanya ke saya, Pak, kalau nggak pakai data saham Indonesia gimana, bisa nggak? Sebenarnya bisa-bisa aja.
dengan cara pembaca candlestick kayak gini dan lihat bid offer dan value-nya seperti apa. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi itu aja video saya kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya mungkin belajar lagi ya, teman-teman. Jadi itu aja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.